Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Majelis Ta'lim Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Hajjah Rima Maryati, dan juga Ibu Ketua Majelisnya Ibu Hajjah Nunung. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Mereka berdua beserta segenap keluarganya dalam limpahan ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati Ibu Hajjah Neng Alia Nurul Huda, istri dari Ketua MUI dan DKM Masjid Agung. Ibu Khalisah Kamilah, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqam Bandung. Ibu Imas, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ma'uniyah Bandung. Ibu Neng Mahda, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hasan Ciamis. Ibu Neng Diah Aminah, pimpinan Pondok Pesantren Darul Amba Bantar Gebang. Dan juga Ibu Hajjah Neneng Nurlela dari Kombes. Kita doakan semoga segenap yang telah disebutkan namanya dan juga termasuk para ibu-ibu nyai yang hadir di tempat ini, para hubabah, para syarifah, para ustadzah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, semoga senantiasa dirahmati Allah, dicintai Allah, dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah SWT. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, disayang-sayang Allah, disayang-sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mukjizat doa, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Doa, ibadah yang luar biasa. Kita harus banyak-banyak berdoa. Saya sering bilang, jangan jadikan doamu hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Jangan cuman berdoa sedikit. Kamu justru sebaiknya sedikit-sedikit berdoa. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Itu yang seharusnya kita lakukan. Mencontoh manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi itu selalu berdoa. Nabi sering berdoa. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan,
kakak-kakak yang berdiri ini mau memastikan untuk tidak foto, tidak video. Betul ya? Sekarang gini aja, semua yang hadir nggak usah pakai dijagain, insya Allah nggak foto, nggak video. Betul? Betul, sepakat semuanya? Nah, jadi kakaknya biar nggak pada capek, boleh duduk. Oke. Ya. Silahkan duduk. Tahu-tahu pas habis selesai kajian nggak bisa jalan. Pada kaku karena berdiri kelamaan. Baik ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tuh begitu. Selalu berdoa. Nabi Muhammad diam-diam berdoa. Nabi Muhammad berdoa dalam diam dan diam-diam berdoa. Nabi Muhammad banyak doanya sebab beliau sedikit-sedikit berdoa. Ngelihat orang soleh ibadah, Nabi Muhammad doa, ya Allah terimalah ibadahnya. Melihat orang yang ahli maksiat, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah karuniakanlah taubat padanya. Nabi Muhammad pernah kecurian sendal. Jadi rupanya maling sendal itu ada sanadnya ya. Tapi kalau ngambil sanad tuh yang bagus-bagus aja gitu. Maling sendal, Nabi kehilangan sandalnya di suatu tempat. Begitu tahu sandalnya hilang, dan teman-teman, Nabi itu nggak kayak kita punya beberapa pasang sendal. Sendal ke pasar lain, betul? Sendal ke pasar ikan lain, sendal rumah lain, sendal jalan-jalan lain, sendal kondangan lain. Begitu? Nabi nggak gitu. Nabi hanya punya sepasang sendal. Kalau hilang artinya Nabi Muhammad nggak lagi punya sendal. Tahu gitu kok sendalnya Nabi hilang. Begitu Nabi Muhammad menyadari, tahu bahwa sandalnya hilang, beliau berdoa, ya Allah, jika yang mengambil sandal saya adalah orang yang enggak punya sandal, berkahilah sandal saya pada kakinya. Didoain sama Nabi. Kalau yang ngambil orang miskin nih yang enggak punya sandal, ya Allah biarin pas tuh sandal sama kakinya. Bikin awet, jadi berkah terus. Ya Allah, jika yang ngambil sandal saya adalah orang yang punya sandal, orang yang mampu, yang bahkan mungkin sandalnya lebih banyak daripada sandalnya Nabi, ya Allah jadikanlah ini dosa terakhir yang dia lakukan, karuniakanlah taubat kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa, terus doa. Lihat apa aja doa. Lihat anak kecil didoain, lihat orang tua didoain. Doa buat istrinya didoain, buat sahabatnya didoain, buat umatnya didoain. Kita ini adalah keberkahan dari doa orang-orang terdahulu kepada kita. Satu waktu Sayyidah Aisyah melakukan sesuatu hal yang bikin senang Nabi Muhammad. Nabi senang. Kemudian Nabi Muhammad mendoakan Sayyidah Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma alanat ma asarat ma alimat ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah Aisyah ya Allah, dosa-dosanya yang dulu-dulu ataupun yang baru-baru. Ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah, dosanya yang dia lakukan sendirian, diam-diaman atau yang dia lakukan terang-terangan. Ampuni Aisyah ya Allah, dosanya yang dia tahu ataupun yang dia nggak tahu.
Sayyidah Aisyah dengar didoain kayak begitu, senengnya luar biasa sampai semburat merah keluar di pipi beliau. Senyum Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad tanya, "Farihti bidu'ai ya Aisyah? Kamu senang karena mendengar doaku ini wahai Aisyah?" "Bala ya Rasulullah, hadzal yaum id indi." Betul wahai Rasul, ini hari kayak lebaran buat saya. Nabi Muhammad bilang, "Ya Aisyah, inni da'autu bihadhihi da'wah fi kulli lailah li ummati." Aisyah, saya berdoa dengan doa yang seperti ini tiap malam. Tiap malam. Sesudah panjang sholat Nabi Muhammad, sesudah panjang berdiri Nabi Muhammad, sesudah panjang sujud Nabi Muhammad membenamkan dirinya dalam doa. Ya Allah, ampunilah, ampunilah, ampunilah. Buat siapa wahai Rasul? Li ummati, untuk umatku. Untuk umat. Kita nih umatnya. Keberkahan doa-doanya Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu lagi susah, tahu-tahu dikasih kemudahan, kamu pikir karena saya adalah istri yang solehah. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah keberkahan dari doa orang tuamu. Bisa jadi itu adalah ijabah dari doa nenek kakekmu. Bisa jadi kamu mendapatkan keberkahan dari doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab bagaimanapun kamu adalah bagian dari umatnya. Karenanya juga saya sarankan untukmu yang sedang dalam kesusahan, anak-anakmu belum dapat hidayah dari Allah sehingga sholatnya masih berantakan atau masih tenggelam dalam dosa. Kan? Saya kesian sama ibu-ibu yang anaknya masih belum dalam jalan hidayah Allah SWT. Saya kesian. Cobain Bu buat tagih doanya Nabi Muhammad untukmu dan untuk anak-anakmu. Ya Allah, anak saya, kasihanilah dia ya Allah. Ya Allah, ampuni dosanya. Bukankah anak saya adalah umat Nabi Muhammad? Dan bukankah kabarnya Nabi Muhammad selalu mendoakan kami umatnya? Ya Allah, ampuni dosa anak saya. Tarik dirinya ya Allah, bawakan ke jalan taat padamu. Jangan biarkan ia tenggelam dalam dosa dan kemaksiatannya. Kami mohon padamu ya Allah, sebab kami umat Nabi Muhammad. Kami tahu Nabi Muhammad banyak mendoakan kami. Tagih doa Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu. Untuk insya Allah. Hal penting buat kita lakukan dalam hidup yaitu selalu berdoa. Sampai jadi kayak mukjizat gitu doa itu. Sampai kayak jadi sesuatu hal yang kita kira gak bisa, kalau dengan doa tuh jadi bisa. Bu, saya ini orang kampung. Bapak saya bukan ulama, ibu saya bukan ulama. Orang di sekeliling saya gak ada yang mondok pesantren zaman saya masih kecil dulu. Sepupu-sepupu saya gak ada yang mondok pesantren. Diawali oleh kakak saya, kemudian saya memutuskan untuk pondok pesantren juga.
Saya nggak pernah menyangka bahwa kemudian Allah SWT akan menyibukkan saya dalam jalan dakwah ini. Tapi saya merasa bahwa apa yang sedang saya lakukan saat-saat ini adalah merupakan ijabah doa dari orang-orang terdahulu yang telah mendoakan saya. Mukjizat. Mukjizat. Dengan doa yang bukan siapa-siapa jadi sesiapa. Dengan doa segala kesulitan-kesulitan berganti kemudahan. Dengan doa yang gak mungkin-mungkin jadi mungkin. Dengan mukjizat doa segala yang mustahil menjadi mungkin. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Ustazah, saya kepengen anak saya jadi ulama. Doa. Ya anak saya udah terlanjur besar-besar. Cucu deh kalau enggak. Cucu. Doa. Doa aja terus. Kita gak pernah tahu teman-teman. Bagaimana doa akan mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Kita gak pernah tahu. Kenapa bisa begitu Ustazah? Karena ketika kamu berdoa, kamu berurusan dengan yang memiliki kendali terhadap semesta. Remote-nya semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang pegang. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Sungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki segala sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Buat orang mungkin kayak mustahil, tapi buat Allah apa sih yang mustahil? Semuanya jadi mungkin. Karenanya jangan berhenti berdoa dan jangan remehkan doa. Sebab itu adalah sumber kekuatanmu yang sesungguhnya. Saya ulangi. Doa adalah sumber kekuatanmu yang sesungguhnya. Maka jangan remehkan doamu. Dan jangan jauh-jauh dari doa. Doa terus, doa terus. Jangan sedikit berdoa, akan tetapi kamu seharusnya sedikit-sedikit berdoa. Insya Allah. Urusan ijabahnya itu insya Allah. Man wufiqa lid-du'a lam yuhramul ijabah. Kata Sayyidina Ali. Siapa yang ditakdirkan berdoa, Allah akan berikan kepadanya ijabahnya. Sebab meskipun berdoa itu kayak saya kepengen, saya minta sama Allah, saya mau doa sama Allah. Kayak kamu gitu yang menghendaki, pada kenyataannya hanya yang dikehendaki Allah untuk berdoa, dia yang akan berdoa. Kita lihatnya kayak kita yang maju duluan baru Allah ijabah. Padahal sebenarnya undangannya udah dikasih duluan. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hamba yang diinginkan dekat dengannya, dialah yang kemudian akan menyibukkan dirinya dengan berdoa. Makanya ayat tentang doa salah satu dari ayat favorit saya dalam Al-Quran. Salah satu. Ada beberapa ayat-ayat yang lain dan semua ayat-ayat Al-Quran memiliki keindahan-keindahannya tersendiri, memiliki sir-sirnya tersendiri. Kalau saya sebut sebagai ayat favorit saya, karena saya merasa bahwa ayat ini
indah, kena buat saya. Dan saya rasa itu juga kena buat kamu. Salah satu dari ayat indah, ayat yang kena buat saya adalah ayat mengenai doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku, bukan hambaku, hamba-hambaku, ibad. Apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan padanya sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengijabah doa siapapun yang berdoa padaku. Aku akan mengijabah doa dari yang berdoa padaku. Atau aku akan menjawab panggilan siapapun yang memanggil-manggil namaku. Falyastajibu li, maka sampaikan pada umatmu untuk berdoa dan meminta padaku. Wal yu'minu bi, katakan pada mereka agar percaya padaku. La'allahum yarshudun, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Indah banget bukan? Indah banget bukan? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, Allahu ba'id hatta unadi am huwa garib hatta unaji. Rasul, saya punya pertanyaan. Allah itu jauh sehingga aku harus memanggilnya, ataukah Allah itu dekat sehingga aku cukup berbisik dengannya? Pertanyaan yang sangat indah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ditanyakan seorang sahabat mewakili kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ba'id hatta unadi am huwa qarib hatta unaji. Allah jauh sehingga saya harus panggil. Ini kan kalau saya mau ngomong sama yang ada di luar masjid, misalnya jauh, saya harus panggil dia gitu kan. Harus berteriak bahkan. Hei! Misalnya, kalau saya sebut namanya, karena jauh, saya harus memanggilnya. Saya harus berteriak memanggil namanya. Tapi kalau orangnya di samping saya, ngapain saya teriak-teriak? Saya cukup bisik-bisik sama dia. Hei. Dia akan menjawab. Kenapa Halimah? Kan begitu? Tapi kalau jauh kan, hei. Jawabnya juga itu. Iya. Jauh. Tapi kalau dekat kan, hei. Dia akan jawab, iya. Nabi Muhammad diem. Ditanya begitu. Bukan karena Nabi Muhammad gak tahu jawabannya. Tapi Nabi Muhammad punya adab sama Allah SWT yang lebih besar daripada apapun. Nabi itu sama Allah adabnya luar biasa. Nabi takut menjawab sesuatu hal
yang sebenarnya ada jawaban yang lebih tepat gitu. Gitu ya. Itu Nabi Muhammad yang punya ilmu aja, ilmunya udah punya, udah tahu, udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya tuh nggak asal jawab atau bahkan nggak langsung jawab. Kalau teman-teman juga gitu, seharusnya kita nih jadi umatnya juga kayak gitu. Kalau kamu nggak tahu jawabannya, jangan asal jawab. Ustazah Halimah orang mana sih? Orang Tasik. Kan namanya asal jawab. Kalau kita nggak pasti-pasti, jangan jawab. Sehingga sekalian, apalagi kalau ditanyanya perkara urusan hukum tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang hukumnya ibadah, tentang tauhid dan seterusnya, tentang agama, ini jangan asal jawab. Nantinya jadi orang-orang yang kata Nabi Muhammad, fadallu wa adallu. Mereka pun menyesatkan dan kemudian menjadikan orang lain tersesat. Mereka sesat dan kemudian menyesatkan orang lain. Nabi diam. Saat itulah Allah SWT mengutuskan malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad jawaban yang ditanyakan oleh sahabat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, apakah aku dekat ataukah aku jauh, sampaikan padanya fa inni qarib. Sungguhnya aku Allah adalah zat yang dekat. Saudaraku sekalian, fakta bahwa Allah dekat adalah sesuatu hal yang sangat melegakan bagi saya dalam hidup saya. Fakta bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dekat dengan diri kita adalah fakta yang seharusnya membuat kita selalu tenang dalam segala keadaan. Allah dekat dengan kita. Kamu takut dari apa? Kalau kamu tahu bahwa Allah dekat denganmu. Kamu sedih dari apa? Kalau kamu tahu Allah dekat denganmu. Ustazah, Allah itu beneran dekat. Dekat. Sedekat apa? Saya kasih tahu. Sedekat apa? Sedekat seseorang dengan bayangannya? Bukan. Sebab bayangan akan hilang saat kegelapan. Allah tak pernah hilang. Lantas sedekat apa Ustazah? Biarkan Allah sendiri yang menjawabnya. Saya kalau bayangin dekat, sedekat ruh dengan tubuh. Saya kalau bayangin dekat. Karena kita gak bisa gerak, gak bisa pejam mata, gak bisa tidur, gak bisa bangun, kecuali dengan ruh yang menempel dalam tubuh kita. Tapi teman-teman, ruh dengan jasad terpisah ketika datang kematian. Ketika orang lagi koma, lagi pingsan, nah itu ruhnya tuh pisah dari jasad. Bahkan ketika orang tidur, itu ruhnya pisah dengan jasad. Makanya begitu bangun tidur kita bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihil nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau kembali menghidupkan aku setelah sebelumnya Engkau mematikan aku. Hanya kepadamu lah aku kembali. Sebab kalau kita tidur tuh pisah rohnya dari jasad kita. Enggak terlalu dekat ternyata
jasad dengan ruh. Allah menceritakan tentang kedekatan. Ini karena saya senang belajar, makanya saya jadi banyak tahu. Allah ketika menceritakan tentang kedekatan Allah dengan kita hambanya, lihatlah, bacalah, dengarkanlah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sesungguhnya aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada ia dengan detak nafasnya sendiri, daripada ia dengan detak nadinya sendiri. Sebab detak nadi tak akan berpisah denganmu. Saat kamu tidur, nadimu tetap berdetak. Saat seseorang pingsan, nadinya tetap berdetak. Bahkan saat seseorang koma, nadinya tetap berdetak. Justru dari kebersamaan detak nadi tersebut itulah para dokter mengkonfirmasikan kehidupannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hambaku daripada ia dengan detak nadinya sendiri. Saya mudahkan untukmu. Ingat-ingat terus. Allah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Allah lebih dekat dengan saya daripada saya dengan detak nadi saya sendiri. Enggak ada yang lebih dekat dengan kita daripada kita dengan Allah. Ustazah, tapi kok saya sering lupa sama Allah? Ya kamu. Tapi Ustazah, saya kok gak ngerasa deket sama Allah? Ya kamu. Tapi kok saya ngerasa jauh gitu Ustazah dari Allah? Ya kamu. Bukan Allahnya, kamunya. Dan itu artinya kamu menyia-nyiakan karunia terbesar yang Allah berikan dalam dirimu. Kamu punya peluang untuk merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu kemudian menyia-nyiakannya. Salahmu sendiri. Salahmu sendiri. Ada yang begitu dekat denganmu, malah kamu tinggalkan. Yang gak jelas mendekat kepadamu, malah kamu berusaha untuk mengejarnya mati-matian. Yang membahagiakanmu, menenangkanmu, yang membuatmu bahagia, membuatmu senang, membuatmu tenang, kamu malah meninggalkannya. Yang membuatmu gelisah, membuatmu galau, membuatmu cemburu, membuatmu sedih, membuatmu terluka, kamu malah mengejarnya mati-matian. Siapa yang salah selain dirimu sendiri itu? Allahnya selalu dekat. Bahkan kalau kamu baca sifat-sifatnya Allah dalam Asmaul Husna, teman-teman, Allah itu punya sifat mudad, punya sifat berlawanan. Allah punya sifat yang berlawanan. Allah maha mengampuni, tapi Allah juga maha menghukum. Ada yang diampuni, ada yang dihukum. Kan berlawanan itu. Ini orang dihukum apa diampuni nih? Kan begitu ya? Ada yang dihukum, ada yang diampuni. Allah maha lemah lembut, tapi Allah juga maha latif. Allah juga maha jabbar, qahhar, maha garang,
maha kuat, maha kejam. Allah juga maha lembut, maha penuh kasih sayang. Tapi juga Al-Muntaqim, Al-Jabbar. Sifat yang berlawanan. Tapi Allah punya sifat qarib, dekat. Dan silahkan baca Asmaul Husna dari awal hingga akhirnya. Tak akan kamu dapati Allah menyebut dirinya dengan ba'id, jauh. Tak ada. Artinya Allah tidak pernah jauh darimu. Artinya Allah selalu dekat denganmu. Jangan sia-siakan kedekatanmu dengannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa siapapun yang berdoa padaku. Falyastajibuli, maka mintalah padaku. Wal yu'minu bi, dan tetaplah percaya padaku. Kalian akan selalu berada dalam jalan petunjuk. Kalian akan selalu berada dalam jalan terang. Kamu tidak akan berada dalam kegelapan. Jadi kalau kamu ngerasa hidup saya nih kayak dalam masa-masa gelap. Saya sekarang ini kayak di langit hidup saya nih kelabu. Kenapa ya? Kelabu langit saya tidak juga tersingkirkan. Kenapa saya habis ini kena ini, habis ini kena ini. Kayak sedih mulu nih hidup saya nih, kayak gelap mulu nih hidup saya. Kamu tahu jawabannya sekarang. Karena kamu kurang dekat. Bukan Allahnya, tapi kamu kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sih menjauh terus. Kamu sih menghindar terus. Kamu sih dikasih kesempatan seindah ini dalam kehidupan untuk berdoa, untuk meminta, untuk berzikir, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kamu yang berlari-lari menghindar, menjauh darinya. Hingga Allah kemudian ulurkan tali kepadamu berupa musibah demi musibah yang sebenarnya tujuan Allah adalah hendak menarikmu kembali di sisinya. Karenanya sering saya sampaikan kepada para istri yang mengadu kepada saya, Ustazah, suami saya ninggalin saya. Ustazah, suami saya kesangkut. Sangkut apa? Pagar janda belakang rumah. Ustazah, anak saya ninggalin saya. Ustazah, sahabat saya ninggalin saya. Ustazah, saat ada orang di sekelilingmu meninggalkanmu, itu adalah tali yang Allah Subhanahu wa ta'ala ulurkan untukmu. Karena kamu selama ini selalu kepengen kabur mulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah lihat ada ibu-ibu sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Ibu-ibu Arab sholat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bawa anak. Anaknya umur 2 tahunan gitu, yang belum bisa diomongin. Kalau umur 3 tahun, 4 tahun masih bisa diajakin ngobrol. Biasanya kalau umur 2 tahunan kan belum tuh bisa diajakin ngobrol, tapi udah bisa jalan, udah bisa lari. Itu kan paling susah dijagain. Tapi ibunya kepengen sholat. Apa yang dia lakukan?
dia pakein tali ke anaknya. Pernah lihat? Itu setiap kali anaknya rada jauhan ditarik tuh sama dia. Kayak gitu tuh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Si anak berasa sakit ketika ditarik. Sama, kamu juga begitu. Ketika datang ujian dalam kehidupan, kamu berasanya sakit. Saya gak pernah sesakit ini, kata seorang istri. Yang suaminya berpaling hati darinya. Sampai dia udah mulai baca-baca obat-obatan untuk meracuni diri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, berasanya sakit. Allah kemudian narik dia, seret. Sakitan dia. Tapi ketika ibu tersebut itu narik anaknya, karena dia benci sebel sama anaknya sehingga ditarik-tarik begitu, ataukah karena ibu tersebut sayang sama anaknya sehingga gak mau anaknya jauh-jauh darinya. Allah kayak gitu sama kamu. Ditariknya kamu dengan ujian demi ujian dalam kehidupan untuk membuatmu dekat dengannya dan tidak kemana-mana. Karenanya kepengen hidupnya tenang, damai, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama Allah. Tetaplah bersama Allah. Melegakan sekali ya. Alhamdulillah. Ustazah, rumah tangga saya berantakan. Ustazah, saya udah gak sanggup lagi menghadapi kenyataan. Hidup saya jungkir balik, Ustazah. Saya sekarang putuskan untuk tinggalkan aja laki-laki itu. Anakmu berapa? 6. Bu, orang berumah tangga tuh ada setannya. Setannya juga apa ya? Setannya tuh kayak penuh politik gitu. Dia tuh punya banyak cara gitu. Dan namanya setan kan. Setan kan gak ada ceritanya cara yang kayak gini haram. Ya setan emang ngerjain yang haram-haram. Jadi kalau kamu demen banget sama yang haram-haram, artinya kamu rumah tangga tuh ada setannya. Tahu namanya? Ya tuh pada kenal. Orang kalau lagi pacaran, setannya tuh berusaha untuk deketin hingga terjadi perzinaan. Kalau lagi pacaran. Tapi kalau udah menikah, setan ganti visi misi. Setan itu terjadi penyerahan jabatan ketika seseorang menikah. Gitu kan? Nih, tugas saya udah selesai. Katanya setan yang ngajakin zina. Sekarang dia udah gak zina lagi tuh. Suami istri. Kalau melakukan hubungan intim kan udah gak zina lagi. Nih, tugas saya udah selesai. Sekarang tugas kamu udah SIM. Oke, siap. Nih, job desk kamu dibuka. Memisahkan pasangan suami istri. Dengan segala macam caranya. Politik tahu semua dia. Dari membuat istrinya cemburuan. Sehingga setiap kali suami buka WhatsApp, istrinya matanya panjang.
Panjang banget itu. Ngelihat di jarak 2 meter, 3 meter kelihatan. Sehingga kalau suaminya nerima telepon, telinganya panjang. Masya Allah. Dia nggak tahu ada dasim lagi ngebisikin. Suami kamu ngapain tuh? Suami kamu lagi ngobrol sama siapa tuh? Kelihatannya kayak ketawa-ketawa gitu dia. Ya Allah. Sedang ada yang bergerilya dalam rumah tangga kita. Kamu kemudian mencari pembenaran, ustazah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kamu nggak tahu itu bahasanya dasim itu. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Suamimu miliknya Allah, kamu pun miliknya Allah. Semua manusia di atas muka bumi ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gak usah sibuk sama perlakuan orang padamu, sibuk saja kamu dengan apa yang menjadikan penyebab kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, kamu menjalani kehidupan sebagai perjalanan panjangmu menuju Allah, maka jangan biarkan apapun mengalihkan hal tersebut darimu. Udah aja, biarin Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, jangan pernah mau jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupmu berantakan. Hidupmu berantakan. Allah ketika lihat nih hatinya kemana-mana, tidak bersama denganku. Oh, akhirnya kemudian Allah lihat dia tambah jauh, Allah lemparkan ujian-ujian dalam kehidupan. Mendekatlah terus kepada Allah. Mendekatlah terus kepada Allah. Gimana caranya mendekat? Falyastajibuli. Berdoalah, berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya akan aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah niscaya akan aku ijabah. Enak bener. Gitu doang ya Allah. Iya, itu doang. Panggil namaku, aku akan jawab panggilanmu. Minta padaku, aku akan memberi kepadamu. Teman-teman saudaraku sekalian, benar banget kalau Sayyidina Umar bin Khattab sampai bilang, Inni la akhaf du'ai ghairu mustajab. Saya nggak takut doa saya nggak mustajab, nggak takut saya. Saya nggak takut doa saya nggak diijabah, saya nggak takut. Yang saya takutkan adalah Allah tidak lagi mengizinkan saya untuk berdoa. Ketika seseorang dalam hidupnya nggak doa, dia kira dia yang ngerasa nggak perlu mendoa. Padahal kenyataannya Allah yang tidak mengizinkan dia untuk memanggil-manggil namanya. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi berharga di sisinya. Maka berdoalah, jangan pernah jauh-jauh dari doa. Jangan pernah jauh-jauh dari Allah dengan selalu kamu memanggil-manggil namanya dalam doa. Dalam sholat kamu doa, terutamanya di sujud-sujudmu itu. Ya Allah, jangan tinggalin saya. Ya Allah, ampuni saya.
Habis selesai sholat, doa. Angkat tanganmu minta padanya. Habis zikir, doa. Minta apa yang kamu mau. Kata Nabi Muhammad, orang kalau habis selesai sholat nggak doa, itu kayak orang habis kerja belum nerima bayarannya udah jalan. Sayang, kamu punya doa mustajab, kenapa nggak kamu pakai? Pakai dulu, ambil gajinya, ambil bayarannya, berdoalah. Kalau perlu sebelum kakimu bergerak, sebelum pindah posisi duduk, doa dulu. Habis selesai sholat kan istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata. Habis itu kemudian baca ayat kursi. Kemudian baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian angkat tanganmu doa. Angkat tanganmu doa. Apa yang menjadi hajat-hajatmu? Keperluan kita sama Allah tuh banyak sekali. Ustazah, kan doa saya nih banyak nih Ustazah. Kadang-kadang waktunya tuh sempit. Apa yang seharusnya saya minta? Kalau dalam keadaan sempit, apa yang seharusnya kita minta? Seorang bertanya kepada syekhnya. Seorang ulama terkemuka. Ya Syekh, apabila sempit waktuku untuk berdoa, sementara itu adalah waktu doa yang mustajab. Misalnya, lagi bisa cium hajar aswad, kan gak bisa lama-lama tuh. Itu saya doanya mesti minta apa Syekh? Kalau saat-saat waktunya sempit, sementara saya pengen punya banyak doa tuh, apa yang mesti saya minta sama Allah? Syekh tersebut menjawab, nak, mintalah ampunan. Mintalah. Kenapa gitu Syekh? Sebab kalau seseorang sudah mendapatkan ampunan, sudah diampuni, artinya dia sudah diterima. Kalau sudah diterima, Allah tahu kebutuhannya, Allah akan memenuhinya, bahkan tanpa perlu lagi meminta. Paling penting buat kita minta adalah ampunan. Bukan berarti yang lain gak penting, tapi paling pentingnya, nomor 1 buat kita minta nih adalah ampunan. Jadi kalau kamu tanya, Ustazah apa yang paling perlu buat kita minta? Nomor 1-nya adalah ampunan. Kenapa gitu? Ya ngaca aja. Dosanya banyak kok, ngerasa gak perlu ampunan tuh gimana? Ada di sini yang dosanya dikit? Ayo nih, angkat tangan, cung. Ada di sini yang dosanya dikit? Nggak ada. Ada yang kurang dikit, Ustazah dosa saya. Kayaknya udah kebanyakan semua nih dosa-dosa kita ini. Emang benar tuh yang disampaikan Nabi Allah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak berbuat dosa. Kami telah mendolimi diri kami. Ya Allah, jika Engkau tidak ampuni, jika Engkau enggak sayangi, hancurlah kami ya Allah. Jika Engkau tidak sayangi,
Jika Engkau tidak ampuni, hancurlah kami ya Allah. Kayak hal pertama yang harus kita minta kepada Allah adalah ampunan. Ya Allah, tolongin saya, ampuni saya ya Allah. Tolongin saya, ampuni saya ya Allah. Perlu saya rasa untuk dilakukan, terutama buat yang gak pernah kerjain ini. Cari waktu sepimu, cari waktu yang kamu sendirian. Mandilah, mandi taubat. Habis selesai mandi seluruh tubuh, saat mandi itu kamu juga sambil bilang, ya Allah, andai semudah ini membersihkan diri dari dosa-dosa. Andai membersihkan dosa semudah membersihkan badan ini ya Allah. Hanya Engkau yang dapat melakukannya ya Allah. Bersihkan diri saya dari dosa-dosa, sebagaimana saya membersihkan diri saya dari kotoran-kotorannya. Habis itu sholat. Tentu saja sesudah handukan, segala macam ya. Masa mesti diceritain kayak gitu? Ustazah, tadi kan mandi, terus sholat Ustazah. Sholatnya gak pakai mukena. Ya itu gak usah diceritain, kita semua tahu lah. Sholat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubah rakaatain lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat. Usahakan jauhkan dulu HP, pastikan keadaannya tenang. Karena bagaimanapun kamu lagi khusyuk gitu, terus tiba-tiba kedengaran dari HP kamu, Shopee. Berantakan kan? Barang saya yang mana nih? Yang sudah datang. Saudara sekalian, salat 2 rakaat. Habis selesai salat, angkat tanganmu, kemudian berdoa. Saat sujud kamu dalam salat juga banyakin doa. Kata Nabi Muhammad, "Aqrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah." Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, sangat mungkin doamu diijabah. Hanya saja sholat itu ada peraturannya. Peraturan dalam sholat tidak diperkenankan melafalkan bahasa selain dengan bahasa Arab. Sehingga kalau kamu mau berdoa dengan doa hajat-hajatmu, dengan doa sesuai dengan bahasamu kan bukan bahasa Arab. Iya kan? Jadinya kalau kamu mau berdoa sesuai dengan bahasamu sendiri, dan itu jauh lebih enak teman-teman. Jauh lebih nikmat. Tidak usah dilafalkan pakai lisanmu, cukup dengan kamu hadirkan di dalam hati. Bahasa hati tenang aja. Itu jauh lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bahasa lisanmu yang tidak keluar dari hatimu. Allah mendengarkan hati kita lebih terang daripada kita mendengarkan ucapan dari lisan seseorang. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau kamu kerasin suara kamu, mau kamu pelanin suara kamu, Allah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi saat sujud doa, tapi gak usah diomongin.
Ya Allah ampunin saya ya Allah, dosa saya memang udah banyak banget Ustaz. Ya Allah, gak usah diomongin, dalam hati aja, ya Allah, lihatin saya ya Allah, saya hamba-Mu, maafkan selama ini dosa udah begitu banyak saya terjang ya Allah. Saya datang padamu memohon ampunan ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa saya. Yang saat ini sedang berada dalam kekalutan hubungan rumah tangga. Yang saat ini sedang berada dalam keadaan darurat karena saldo sudah minta maaf. Diminta maafin nomor rekening. Mohon maaf, saldo Anda sudah habis. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang saat ini sedang dalam keadaan sempit kehidupannya, sempit hatinya, atau yang saat ini sedang merasa ya Allah sakit kok terus-terusan begini ya, cobain, kerjain yang saya sampaikan padamu ini. Mandi taubat, sholat taubat. Kemudian sesudahnya, nih, dengerin saya. Kamu ingat-ingatin dosa kamu sama Allah. Ingat-ingatin. Dosa apa aja yang selama ini udah kamu kerjain. Ustazah malu. Kamu udah ngerjainnya dulu. Ya gak apa-apa, sekarang ingetin dulu. Kok kayak gitu ya saya? Ya itu kamu tuh emang berantakan hidupmu. Betul? Berantakan hidup kita, betul? Ingat-ingatin dosa kamu. Lihat-lihatin lisan kamu pernah berdosa apa aja. Telinga kamu pernah berdosa apa aja. Mata kamu pernah berdosa apa aja. Hati kamu pernah berdosa apa aja. Banyak diantaranya yang merupakan dosa-dosa besar. Enggak Ustazah, saya enggak pernah zina. Saya enggak pernah minum minuman keras. Saya enggak pernah ngebunuh orang Ustazah. Saya enggak pernah kerjain dosa-dosa besar. Riba? Riba bagaimana? Ada banyak diantara kita. Saya bahkan mendengar kabar, fakta yang saya berharap semoga ibu-ibu yang ada di sini nggak sampai kena begituan. Bu, Indonesia ini adalah negara dengan judol terbesar seluruh dunia. Kata nenek-nenek, judol apa saja? Judi online, Nek. Terjebak pada judi. Kok bisa perempuan-perempuan pada main judi? Gara-garanya adalah karena mereka ngambil pinjol. Nenek-nenek nanya lagi, pinjol apa Anda Ustazah? Pinjaman online, Nek. Cuman naroin foto KTP. Habis itu kemudian dia tinggal nulis dia mau berapa duitnya. Dikirimkanlah duitnya sama pihak pinjaman online tersebut. Dikirimin 1 juta. Itu dalam beberapa waktu bunganya naik-naik terus. Sampai kadang-kadang hutangnya cuma 3 juta. Akhirnya kemudian berbunga. Bisa sampai belasan juta. Karena nggak kebayar-bayar. Kamu pikir itu bukan dosa besar? Dosa besar dari hutang riba itu adalah dosa besar. Besar sekali, bukan besar aja. Besar banget. La'anallahu akilur riba wa mukila wa katiba wa syahidah. Allah melaknat orang yang makan riba. Allah melaknat orang yang dikasih makan riba. Kamu ngambil hutang atau kamu menghutangi dengan riba,
itu kamu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wakatibah, adminnya, yang nulisnya, wasyahidah, bahkan saksinya, apalagi yang mengompori orang buat hutang riba. Pinjemin gue dong, susah banget nih saya. Gak usah banyak-banyak lah, 500.000 aja. Kamu tuh kalau susah-susah, kamu pinjem aja tuh di online. Emang gimana caranya? Gini nih. Termasuk la'anallah, Allah melaknat mereka itu. Dosa besar. Ditaubatin teman-teman saudaraku sekalian. Ditaubatin, ditinggalin. Caranya gimana Ustazah biar kita nih nggak terjebak dengan hutang riba? Caranya adalah dengan tidak berhutang. Jangan utang. Kalau utang nggak usah pakai riba gitu Ustazah. Bukan, jangan berhutang. Jangan gampang utang. Bu, Kak, Dek, nah sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Jadi kalau pengen hidupmu tenang, jangan banyak gaya. Jelas? Jelas? Nggak usah kepengenan. Sama HP yang dipunyai sama iparmu. Gak usah kepengenan sama baju yang dipunyai sama tetanggamu. Gak usah kepengenan sama tas yang dibelikan oleh seseorang kepada istrinya. Gak usah. Gak usah. Saya kepengen juga dong. Gak punya akhirnya ngutang. Ada yang pengen ngawinin anaknya. Seadanya aja Bu, seadanya aja. Gak usah pakai segala ngutang-ngutang. Akhirnya kemudian habis selesai ngawinin, datang pulalah debt collector. Nagih utangnya. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya coba? Mau lihat saya. Ya Allah, jangan begitu. Yang qanaah sama apapun yang Allah Subhanahu wa taala bagi-baginya. Sisanya, kalau lagi kepengen apapun, angkat tangannya doa. Ibu-ibu, doa itu ajaib luar biasa. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita seringkali bahkan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kita hanya perlu untuk selalu berdoa. Habis kamu ingetin dosa-dosa kamu ingetin rahmatnya Allah padamu, kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Walaupun kamunya berdoa, walaupun kamunya berdosa, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkanmu untuk berdoa, masih membiarkan iman dalam hati kamu. Bukan hal kecil. Perhatikan saya. Pernah nggak kamu sebel sama seseorang sampai kamu nggak mau lihat mukanya? Pernah nggak kamu sebel sama seseorang sampai kamu nggak mau dengar suaranya? Pernah? Allah persis kayak gitu. Allah kalau benci sama seseorang, Allah nggak izinkan dia buat sholat. Dia pikir dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap kepada Allah, sebab Allah tak lagi berkenan melihat dia. Dia pikir dia nggak doa, percuma saya doa, saya nggak mau doa lagi. Saya mau berhenti berdoa, saya nggak lagi mau berdoa. Dia pikir dia yang nggak mau doa, padahal Allah yang tidak mau mendengar suaranya. Memanggil-manggil nama Allah SWT. Allah tak lagi berkenan. Karenanya saat kamu selesai sholat taubat, kamu bilang, ya Allah, besar dosa-dosa saya.
Tapi Engkau masih juga berkenan untuk membiarkan saya sujud padamu. Engkau masih berkenan untuk membiarkan saya menyebut-nyebut namamu, memanggil namamu. Terima kasih ya Allah, maafkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Abdukal abi, raji' ilaik. Ya Allah, saya hambamu yang selama ini kabur darimu. Saya kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah saya. Kemudian, mulailah kamu menyebut-nyebut nama Allah. Memanggil-manggil nama Allah. Gak usah pakai yang lain-lain. Yang gampang aja. Diajarkan sama para ulama. Ada di dalam kitab I'anatul Talibin ala syarhi Fathul Mu'in. Mulailah dengan kamu menyebut nama Allah, memanggil nama Allah. Kamu panggil begini nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiap kali kamu sebut namanya, kamu hadirkan dia di dalam hatimu. Kamu berdoa padanya. Ya Allah, jangan tinggalkan saya. Lisanmu menyebut, ya Allah. Hatimu berbisik, tetaplah ada untuk saya. Ya Allah, pandanglah saya dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, tetaplah ada untuk saya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ya Allah, sayangi saya ya Allah. Ya Allah, nasib saya ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak menyayangi saya, hancurlah saya ya Allah. Binasalah saya ya Allah. Terus kamu sebut namanya 70 kali, 100 kali, seenakmu menyebut namanya. Kemudian akhiri dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, ada adab-adab dalam berdoa, diantaranya adalah yang disebut Nabi Muhammad, awalilah doamu dengan sholawat padaku, akhirilah doamu dengan sholawat padaku. Karena sholawat padaku pasti diterima sama Allah. Masakah Allah terima depan belakangnya dan ditolak tengah-tengahnya. Jadi awali doa dengan bersolawat, akhiri pula doa dengan sholawat. Kemudian ada lagi adab-adabnya berdoa. Salah satunya yang Allah sebut dalam Al-Quran, doa jangan cuman minta dunia. Ada banyak diantara kita tuh yang kalau doa mintanya dunia melulu. Bahkan lebih kerucut lagi, doanya cuma minta duit melulu. Ada tuh yang begitu. Di sini ada apa enggak? Kamu orangnya? Silahkan angkat tangan, hadirkan doamu. Minta apa yang jadi doamu? Ya Allah, duit ya Allah. Duit yang banyak ya Allah. Usaha saya ya Allah biar jalan bagus ya Allah. Ya Allah biar saya bisa bayar utang ya Allah. Ya Allah duit ya Allah. Saya perlu buat beli rumah ya Allah. Ya Allah duit ya Allah, saya perlu buat beli tanah. Ya Allah duit ya Allah, saya perlu buat ganti HP. Ya Allah duit ya Allah, saya pengen pergi haji. Amin katanya. Ibu, bahkan urusan haji itu bukan cuma urusan duit. Saya dulu haji bayarnya cuma 4 juta. Berangkatnya dari Yaman. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan. Doa
Jangan cuman minta harta, jangan cuman minta dunia, apalagi cuman sekedar minta duit. Malu sama Allah. Enggak malu apa? Malu, Bu. Saya sih malu. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal-hal besar yang kita perlukan. Kok cuman yang diminta duit aja. Disindir sama Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya falaysa lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kata Allah, ada tuh hamba-hambaku yang kalau doa tuh tiap angkat tangan mintanya, ya Allah kasih buat dunia saya, ya Allah kasih buat dunia saya, ya Allah saya minta duit, ya Allah saya minta jodoh, saya minta sehat, semuanya dunia. Ustazah minta kesehatan dunia juga. Sesuatu hal yang tidak kamu bawa mati artinya dunia. Artinya untuk dunia. Semua yang gak kamu bawa mati akhirnya untuk dunia. Saya tanyain, kalau kamu mati suami kamu ikut bawa masuk dalam kubur apa enggak? Enggak. Kalaupun kamu mau narik dia ke dalam kuburan, dianya gak mau. Kalau saya mati, kamu mati juga ya bang? Ogah. Sehingga sekalian saya mulai, apapun yang tidak kamu bawa mati, bagian dari dunia. Dan apapun yang tidak kamu bawa mati, jangan kejar mati-matian. Hartamu, rumahmu, termasuk suamimu, termasuk anak-anakmu, bagian dari dunia. Gak usah segitunya minta. Saya menikah udah lebih daripada 20 tahun. Tapi saya gak dikasih anak. Belum dikasih anak, gak tahu saya. Gak dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya minta mati-matian urusan anak? Enggak. Ngapain? Yang saya minta mati-matian adalah ampunan. Yang saya minta mati-matian adalah hidayah. Yang saya minta mati-matian adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh yang harus kamu minta. Kemudian lagi adab kita untuk berdoa. Pastikan rezeki yang masuk di dalam perutmu, makananmu halal. Sebab kalau orang rezekinya haram, fa'anna yustajabalah. Kata Nabi Muhammad, bagaimana mungkin doanya akan diijabah sama Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bagus, Allah itu baik, Allah itu indah. Tidak akan menerima yang haram-haram. Yang jelek-jelek, yang syubhat, yang haram gak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu kepengen doamu mustajab, ibadahmu diterima, jadi ringan mengerjakan kebaikan-kebaikan, saudariku sekalian yang saya muliakan, pastikan rezekimu halal. Ustazah, bukannya minta keutuhan rumah tangga itu sesuatu yang baik? Iya. Tapi kan suami gak kita bawa mati Ustazah. Betul, suami gak kita bawa mati. Tapi hubunganmu dengan suamimu itu hubungan yang sangat panjang hingga sampai di akhirat. Dengerin saya. Nabi Muhammad mengatakan, ayu mamratin salat fardha, samat syahraha, wa ta'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan, salatnya bagus, puasanya bagus, walaupun dia gak punya puasa sunnah, gak punya sholat sunnah, tapi dia punya amal ibadah yang lain, yaitu dia benar sama suaminya, dia taat sama suaminya, dia bagus sama suaminya, nanti di akhirat dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Jadi kamu berdoa meminta hubungan baik, rumah tangga yang bagus di atas muka bumi ini, artinya kamu sedang meminta surgamu sendiri. Tapi doanya
Bukan asal, ya Allah jadikanlah suamiku tidak pernah berpaling hati dariku. Jangan biarkan ada pelakor menjadi yang ketiga dalam rumah tangga kami. Bukan gitu doanya. Ya, bukan gitu doanya. Ya Allah jadikan suamiku tergila-gila padaku. Jangan. Sehingga sekalian, doanya gimana? Ya Allah jadikanlah saya istri yang solehah bagi suami saya. Doa begitu. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sebagai rumah tangga yang kau pandang dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kemudian siapa yang kepengen rumah tangganya utuh, rumah tangganya bagus, rumah tangganya dalam cinta dan kasih sayang Allah, seringlah berdoa bersama-sama, sholatlah dengan berjamaah, mengerjakan kebaikan bersama-sama, sedekah barengan, baca Quran, baca zikir habis sholat bersama-sama. Orang kalau sering beribadah bersama-sama pasangan suami istri, Allah melihatnya sebagai satu kesatuan. Dengarkan saya, yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak ada sesiapapun yang dapat memisahkannya. Siapapun yang dipersatukan Allah, tidak ada siapapun yang dapat memisahkannya. Bersatunya dengan apa Ustazah? Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan rupa. Bukan berarti kalau saya cantik suami saya gak akan kemana-mana. Siapa bilang? Ibu-ibu sekalian, kalau kamu kepengen hati suamimu gak kemana-mana, tidak kepada yang haram, akan tetapi kepadamu yang halal, jadilah kamu hamba Allah SWT yang solehah. Sebab Allah kalau cinta sama seorang hamba, Allah jadikan hati hamba-hambanya yang soleh-solehah mengarah kepadanya. Gitu. Tenang, hati suami kamu tuh adanya dalam genggaman Allah. Jangan dikit-dikit cerai. Jangan dikit-dikit nuntut suami. Kamu gak bisa kayak suami orang. Maksud kamu selama ini kamu bukan orang gitu? Saya gak mau hidup sama kamu. Dah, saya mau pisah aja sama kamu. Gak gitu ceritanya, gak gitu. Minta keutuhan rumah tanggamu sama Allah. Jadilah istri yang solehah dan beribadahlah bersama-sama. Insya Ustazah, doain anak itu termasuk dari minta dunia? Bukan. Itu bagian dari minta agama. Tapi kan anak kan gak saya bawa mati Ustazah. Betul, anakmu gak kamu bawa mati. Tapi apa yang dikerjakan sama anakmu sesudah kamu mati nanti, jika ia adalah kebaikan, akan mengalirkan pahala kepadamu dalam alam kuburmu. Dan jika dia adalah dosa demi dosa, bisa jadi mengalirkan dosanya ke dalam alam kuburmu. Karenanya kamu harus terus-terusan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak-anakmu dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, hingga dia dapat menjadi qurrat ain, jadi penyejuk hati bagimu di dunia sampai kelak ketika kamu sudah berada dalam alam kuburmu. Minta. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kalau doa minta, ya Allah, karuniakanlah kepada kami dunia kami kebaikan, akhirat kami kebaikan. Jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kalau yang kamu minta adalah akhirat selain daripada kamu minta dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi sesuai dengan doamu itu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sari'ul hisab, adalah zat yang cepat dalam membalas. Maka yuk kita akhiri majelis kita ini dengan kita udah ngerti sekarang.
kita harus terus-terusan berdoa. Dan kita juga ngerti, doa kita biar diijabah. Awali dengan salawat, akhiri dengan salawat. Doanya jangan cuma minta urusan dunia. Dan juga pastikan rezeki yang masuk dalam diri kita adalah rezeki yang halal. Kita juga udah ngerti hal terbaik yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apapun adalah ampunan. Dan selebihnya doa-doa kebaikan-kebaikan bagi agama kita, bagi hati kita. Minta dikaruniai guru, minta dikaruniai kesehatan hati lebih daripada kesehatan badan, minta dijauhkan semua sifat-sifat yang tercela, minta biar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hati yang penuh dengan kehusyuan, hati yang penuh dengan qanaah, hati yang penuh dengan keikhlasan, hati yang bersih, jauh dari kebencian-kebencian. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Saya doakan semoga yang sudah berumah tangga, rumah tangganya dijaga Allah, rumah tangganya dipelihara Allah. Yang hadir di sini semoga yang jadi istri yang salehah. Suamimu semoga Allah jadikan suami yang saleh. Yang sudah punya anak semoga anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh-saleha. Bawa kebaikan dan kebahagiaan bagimu dunia hingga akhirat. Untuk segala kebaikan-kebaikan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkan saya dari dosa-dosa dan dekatkan saya dengan taat padamu ya Allah. Jauhkan kami dari dosa-dosa dan dekatkan kami dengan taat dan ibadah padamu ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن والبؤس والضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang. Lihat semuanya ya Allah. Lihat semuanya ya Allah. Yang tuanya, yang mudanya ya Allah. Yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh ya Allah. Lihat semuanya ya Allah. Yang solehah dan yang belum solehahnya ya Allah. Lihat semuanya ya Allah. Yang dosanya sedikit, yang dosanya banyak. Lihat semuanya ya Allah. Yang aibnya sedikit, yang aibnya banyak. Lihat semuanya ya Allah. Yang baik, yang belum baik, lihat semuanya ya Allah. Lihat semuanya ya Allah. Yang selama ini telah engkau cinta ataupun yang selama ini belum engkau cinta, lihat semuanya ya Allah. Kemudian ampunilah semuanya ya Allah. Bukankah engkau adalah zat yang maha dermawan? Dan bukankah sang dermawan memberi sesuai dengan kebutuhan? Maka yang perlu ampunan banyak, kasih ampunan yang banyak padanya ya Allah. Yang perlu ampunan besar, kasih padanya ampunan yang besar ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah semuanya ya Allah. Biar ringan jalan hidupnya ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Agar saat datang ajal menjemputnya,
dia mati dalam husnul khatimah. Agar saat ajal datang menjemput kami menghadapmu dalam husnul khatimah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Tutupkan segenap aib-aib kami ya Allah. Kabulkan segenap hajat-hajat kami ya Allah. Bereskan segala urusan-urusan kami ya Allah. Karuniakan kepada kami rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Rumah tangga kami jagakan ya Allah. Seperti mana Engkau telah menjaga rumah tangga para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Seperti Engkau telah menjaga rumah tangga Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Seperti Engkau telah menjaga rumah tangga Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Seperti Engkau telah menjaga rumah tangga hamba-hamba tercinta di sisi-Mu ya Allah. Jadikan kami istri yang solehah. Jadikan suami kami suami yang soleh. Imam yang baik dalam rumah tangga kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Kami menyayangi anak-anak kami. Sayangilah mereka ya Allah. Kami menyayangi anak-anak kami. Sayangilah mereka ya Allah. Maafkan kami tidak dapat menjaga mereka seperti yang Kau inginkan. Bukankah Kau mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Ya Allah, jangankan menjaga anak-anak kami, menjaga diri kami sendiri saja terkadang kami gagal melakukannya. Karenanya kami mohon padamu ya Allah. Jagakanlah kami. Jagakan anak-anak kami. Ya Allah, jaga kami, jaga anak-anak kami. Seperti Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang tercinta di sisi-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami. Sayangi kedua orang tua kami. Yang masih hidup, peliharalah mereka ya Allah. Peliharalah mereka ya Allah. Karuniakan kesehatan padanya, zahir batin. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sebagaimana mereka telah menyayangi kami di masa kecil. Yang orang tuanya telah ada di dalam alam kubur. Kami titipkan mereka padamu ya Allah. Tolong urusi mereka dalam alam kubur mereka. Bahagiakan mereka dalam alam kubur mereka ya Allah. Pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad. Karuniakan pada mereka syafaat Nabi Muhammad. Bahagiakanlah mereka dalam alam kubur mereka ya Allah. Sayangi kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Sayangi saat mampu kami. Sayangi saat tidak berdaya kami. Sayangi saat sehat kami. Sayangi saat sakit kami. Sayangi saat kami dicinta, sayangi saat kami dibenci. Sayangi kami ya Allah, dimanapun dan kapanpun saja kami berada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon padamu, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. Rasakan kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun saja kami berada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Fadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.